untuk maju ke podium guna Buntut perkara dugaan kasus korupsi yang dilakukan terdakwa Budi Hartono Linardi membuat sejumlah pakar hukum di Yogyakarta melakukan eksaminasi atau pengujian terhadap putusan terdakwa Budi Hartono Linardi. Mereka menilai bahwa perkara hukum tersebut bukanlah termasuk tindak pidana korupsi atau tipikor. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPJ Peradi Kota Yogyakarta bersama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tujuan eksaminasi atau legal annotation ini yakni untuk menguji atau membahas ulang proses pengadilan tersebut dari berbagai aspek, serta memberikan catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Seperti diketahui, terdakwa Budi Hartono Linardi mendapat vonis 8 tahun pidana penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam putusannya, Budi dianggap memperkaya dirinya sendiri sebanyak 91 miliar rupiah dan juga dinilai memperkaya orang lain atas nama Ira Chandra sebesar 2,2 miliar rupiah serta Taufik sebesar 200 juta rupiah atau memperkaya 6 korporasi sebesar 1 triliun rupiah lebih. Keenam korporasi tersebut diantaranya PT Bangun Era Sejahtera, PT Duta Sari Sejahtera, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Jaya Arya Kemuning, PT Perwira Adita Masejati, dan PT Prasasti Metal Utama yang mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan. Sehingga dalam paparan salah satu eksaminator dan akademisi Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali bahwa proses pidana yang dijalani Budi tidak merugikan negara di dalamnya, di mana menurutnya angka tersebut merupakan uang perusahaan swasta dan keenam perusahaan swasta tersebut meminta bantuan ke Budi sehingga menggunakan jasanya. Dalam proses jasa yang diberikan ada PPN yang harus dibayarkan, namun oleh hakim dianggap sebagai kerugian negara. Ini bukan perkara korupsi, tetapi kemudian oleh jaksa dan hakim dibawa ke perkara korupsi. Tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Kenapa? Karena jumlah 91 miliar yang oleh hakim dinyatakan sebagai kerugian negara, uang itu bukan uang negara, itu uang 6 perusahaan swasta, bukan BUMN loh itu, yang dia minta bantuan kepada terdakwa. Ya kan? Banyak itu misalnya uang tracking gitu kan. Jadi dia jasa. Jadi 6 perusahaan menggunakan jasa terdakwa. Nah, itu kan ada PPN-nya. Jadi PPN dibayar itu dari jumlah itu kan. Tapi oleh hakim dianggap sebagai kerugian negara. Kami eksaminatornya, ini bukan kerugian negara. Ini adalah itu uang swasta. Senada dengan Mahrus Ali, kuasa hukum terdakwa yakni Yonatan Christopher yang juga menyampaikan kejanggalannya dengan putusan tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, garis besarnya si kejanggalan itu muncul dari pertama masalah kerugian keuangan negara. Nah, perlu diketahui juga untuk kegiatan importasi yang dilakukan oleh ke-6 importer itu sudah ada penerimaan negara sekitar 500 miliar. Itu yang terdiri dari pajak, bea-bea yang memang kalau ada harus dibayarkan tetap dibayarkan, semuanya juga tetap mengikuti prosedur pemeriksaan bea cukai sebagaimana aturan yang berlaku. Dan yang paling janggal adalah perkara ini kan perkara tindak pidana korupsi. Tapi ya mungkin semua sudah tahu di putusan pengadilan negeri justru pegawai negeri sipilnya itu bebas, sedangkan klien kami kan dari swasta. Bagaimana mungkin tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh swasta tanpa melibatkan pejabat yang berwenang? Itu sih kejanggalan garis besar. Nantinya dari hasil eksaminasi ini akan dibuat resume untuk menjadi dasar mengajukan kasasi serta akan dibukukan sehingga bisa dibaca oleh publik.
Sementara menyinggung terkait keterlibatan oknum di Kementerian Perdagangan, eksaminator tidak dapat memastikan hal tersebut karena memiliki keterbatasan dalam melakukan eksaminasi dokumen di putusan majelis hakim. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV.